Halo Fitness Mania, selamat datang di dunia Adera. Kali ini saya ingin curhat sedikit ya sama teman-teman, terutama yang punya berbagai alasan cerdas untuk tidak bisa berolahraga karena sibuk dan sebagainya ya. Jadi ada istilah yang mengatakan bahwa sebenarnya lebih baik sedikit saja gitu ya, nanti lama-lama nanti menjadi bukit katanya gitu ya. Jadi dalam hal kalau kita berbicara perilaku teman-teman sekalian, kadang-kadang kita punya satu yang namanya kalau istilahnya all or nothing mentality itu. Artinya apa? Either all atau kalau nggak usah sama sekali. Jadi waktu kita ditanya mau olahraga, kita punya satu istilahnya ide yang ideal di kepala kita bahwa olahraga itu harus mulai dari tempatnya bagus. Nanti saya beli baju dulu yang bagus, beli sepatu dulu yang bagus. Mudah-mudahan saya bisa ketemu PT-nya yang sesuai dengan yang saya mau. Kalau bisa mudah-mudahan tempatnya itu lokasinya juga nyaman, dekat dengan rumah atau kantor saya. Kapan itu mau dilakukan? Ya ntar dipikirin dulu ya nanti. Tapi harapannya adalah kira-kira seperti ini. Nah teman-teman sekalian, kalau kita punya mentalitas all or nothing, problemnya masalahnya kita lebih sering banyaknya bukannya di all, tapi lebih banyaknya di nothing-nya. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, yuk kita bertahap saja. Sebagai contoh yang paling gampang, saya ngomongin dulu dalam hal latihan, nanti kita ngomongin dalam hal diet. Dalam hal latihan, teman-teman percaya atau tidak, kita nggak punya alat, nggak punya apa-apa. Saya bilang, hanya yang sederhana aja. Kalau pria, paling gampang, yang paling populer olahraga adalah apa? Yaitu adalah push up. Jadi, saya nggak minta dia melakukan aktivitas dengan menggunakan dumbbell, barbell, pergi ke gym, melakukan gerakan-gerakan lain, nggak usah. Cuma push up aja. Mas bisa push up berapa kali? Saya bisa sekali jalan, Mas Ade 5-10 kali lah. Oh ya bisa ya, sekali jalan 5-10 kali. Berarti satu set, itu anggap aja 10 kali. Satu set 10 kali, saya minta cuma 2 set aja. Berarti berapa kali teman-teman? 20 kali. Kapan dilakukan ini? Saya minta lagi. Boleh gak dilakukannya setelah habis sholat? Jadi kalau setiap sholat kita melakukan 20 kali, berarti kalau kita sholat 5 kali, kali 20 sama dengan kita sudah mencapai yang namanya ISA 100 challenge push up. Yaitu 100 teman-teman sekalian per hari. Bayangin kalau ini dilakukan kali 7. 700 kali push up. Nanti teman-teman boleh cek, lihat. Badannya tambah langsing, badannya tambah tegap, nggak ngapa-ngapain. Waktunya juga nggak habis karena teman-teman selalu ada kesempatan buat sholat dan cuma minta waktunya sedikit sekali. Kalau kita misalnya 10 kali push up, itu berarti ini cuma nggak sampai 1 menit teman-teman. Berarti ini saya cuma minta berarti 2 menit saja. Plus ditambah 1 menit istirahat di antaranya. Berarti kurang lebih saya mintanya berapa menit teman-teman? Cuma 3 menit doang. Jadi 3 menit setelah sholat, minta waktu ekstra. Teman-teman lakuin itu. Hanya melakukan itu, apa yang terjadi? Teman-teman sudah men-challenge 100 kali 100 challenge push up. Kalau seminggu itu udah 700 kali. Apa yang terjadi? Ototnya tambah banyak. Gula yang dibakar tambah banyak. Afterburn effect, apa yang terjadi? Metabolismenya tambah tinggi. Pembakaran gula, tempat tong sampah gula kita lebih tinggi lagi banyak. Hanya dengan melakukan sesuatu yang sesederhana itu. Buat cewek apa? Plank. Kayak papan teman-teman ya. Ngapain coba? Cuma begini aja. Tahan aja udah. Nggak ngapa-ngapain. Statik kontraksi. Tahan sekuatnya aja. Mau kuatnya berapa? 30 detik? Boleh.
Lama-lama makin kuat jadi 45 detik, boleh. Maka lama-lama makin kuat jadi 1 menit, boleh. Lakukan berapa kali? Kali 2. 1 menit 1. Jadi berarti saya mintanya berapa menit teman-teman? Hanya cuma minta 3 menit. Kapan dilakukan? Setelah sholat. Sama juga. Sesederhana itu. Apa yang terjadi pada saat waktu plank saya tanya? Kita lihat otot-otot yang terlibat. Bahu, karena dia menahan. Lalu lengannya, karena dikencangkan. Tricep dan bicep. Lalu perut udah pasti, karena ini adalah plank. Abs. Backnya kerasa gak? Backnya kerasa juga. Pinggang kerasa gak lower back? Kerasa juga. Kaki, legs, kerasa. Legsnya kenanya di mana aja? Bukan cuma di legs juga kena di glutes juga. Dan sebagainya. Berapa banyak coba hitung otot yang terlibat? Banyak sekali hanya dengan melakukan statik kontraksi yang kita tahan 30-45 sampai ini. Berapa gula yang terbakar? Banyaknya luar biasa. Ini kita latihan gini teman-teman. Ini yang kena cuma bicep doang. Tapi kita plank yang kena hampir semua badan kita. Lakukan 3 set, 2 set. Teman-teman bilang saya mau 3 kali, lebih bagus lagi. Saya di sini mau 3 kali, lebih bagus lagi. Lakukan kali berapa? Kali 5 lagi. Atau misalnya anggap aja nggak mau 5 sholatnya, mau cuma 3 aja, nggak apa-apa ya 3 aja, silahkan aja. Jadi sesuatu yang dari kecil teman-teman dan terus dilakukan itu akan lebih bermanfaat buat kita daripada kalau seandainya kita punya ide terlalu besar untuk bilang nanti satu saat saya harus, nanti deh kalau gymnya ntar ini, nanti deh kalau saya punya gym sendiri di rumah dan sebagainya. Cukup dengan badan sendiri dengan melakukan hal yang sederhana seperti ini. Atau cara yang lain juga di sini kalau kita bicara latihan, kita pergi ke fitness center. Kadang-kadang aduh males kayak ini contohnya teman-teman, kita lihat di sini alat-alatnya banyak banget nih alat, mau yang mana ya? Saya nanti deh kalau seandainya saya udah fit banget ntar saya mau latihan di sini karena alatnya ada ini. Nggak usah pusing. Satu alat di sini, diem aja, duduk aja di sini, nggak usah ngapa-ngapain. Saya lakuin apa? 10 kali atau 10 set gerakan yang sama. Atau misalnya teman-teman juga punya dumbbell, saya ngelakuin cuma bicep curl 10 set gerakan yang sama. Atau saya mau shoulder press aja 1 kali 10 kali saya lakuin, mau 5 set mau 10 set silahkan aja. Jadi satu jenis gerakan tapi dilakukan udah sekalian 5 set atau 10 set atau 12 set sekalian, habis itu udah pulang. Mas Ade kan kenanya cuma otot-otot itu, nggak ada masalah. Pada dasarnya keunikannya daripada kita adalah apa? Setiap hari kalau bisa kita melakukan latihan pengencangan otot rangka. Dia tidak punya aturan pengencangan otot rangkanya harus otot apa, nggak ada. Apalagi kalau kita senangnya squat, latihan kaki, kita bilang saya cuma duduk aja, saya leg press yang ringan-ringan 10 kali, saya lakukan 10 set, habis itu saya pulang, Mas Ade nggak ngapain, nggak ada masalah juga. Jadi itu sesuatu yang sederhana, yang kecil, jauh lebih baik daripada punya ide saya mau nanti latihan dengan berbagai jenis latihan yang banyak gitu ya. Paham ya teman-teman sekalian? Sekarang kita masuk ke diet. Diet pun sama teman-teman. Kita ingat sekali lagi teman-teman. Kita bicara sumber, kita bicara penyajian, kita bicara jadwal, dan kita bicara jumlah. Hal yang kecil apa yang bisa kita lakukan dalam hal sumber? Ya gampang aja. Misalnya, ini misalnya aja. Kalau kita bilang, saya biasa makannya, misalnya sumbernya, misalnya ayam, tapi banyaknya kulit, tetelan, atau mungkin apalagi ya, kaki ayam gitu ya. Nah, kita switch ke dada dan paha. Misalnya, kulitnya jangan dimakan. Jadi secara sumber boleh nggak kalau seandainya kita lompatnya ke sana? Ya, ini yang gampang aja. Contohnya misalnya, dari yang biasa makan ikan di kaleng, saya makan ikan yang asli. Nah, kan gampang kan? Apalagi yang lainnya lagi misalnya. Kalau kita ngomongin misalnya dari
nggak makan sayur, sekarang saya mau coba makan sayur dan buah misalnya. Atau kebalikannya, keseringan buahnya kalau bisa 20% atau 30%, sayurnya kalau bisa 70%. Jadi teman-teman di sini bisa bermain hanya dengan hal yang sederhana yang mungkin kita bisa lakukan dengan merubah perilaku kita. Kedua, penyajian pun sama. Penyajian kan banyak ya. Ada kukus, ada panggang, ada rebus, ada pepes, ada apa lagi yang lainnya? Banyak ya. Steam, apalagi. Termasuk juga goreng, tapi mungkin gorengnya pakai butter, bukan gorengnya pakai margarin ya misalnya. Ini bisa jadi berbagai pilihan yang teman-teman bisa rubah ketimbang daripada setiap kali makannya sama minyak goreng yang vegetable seeds oil tadi ya. Jadwal ini juga sama. Yang paling gampang teman-teman sekalian. Kita biasa selalu pasti kira-kira ini. Hanya tidak makan pada saat kita tidur. Sekarang kita rubah dikit-dikit aja yang gampang, yaitu adalah 12-12. Yaitu 50-50. Jadi terakhir makan jam 9, berarti baru boleh makan lagi jam 9 pagi. Terakhir makan jam 8, baru boleh makan lagi jam 8 pagi. Paling cepat. Nah, kalau teman-teman bisa skip breakfast, maka teman-teman udah membalikkan ini, akhirnya menjadi kitanya yang 16 tidak makan, 8-nya yang ini. Jadi teman-teman bisa lihat sesederhana itu. Di sini juga dalam hal sumber tadi, teman-teman juga bisa menggunakan strategi tadi. Ya udah deh, saya nggak makan nasi deh, gitu. Ya udah, kurangi karbonya, bagus banget. Ya udah deh, saya nggak makan tepung-tepungan, atau saya tetap masih makan karbo, tapi karbonya saya pilih karbonya yang alami. Apakah kentang, apakah ubi, apakah nasi merah, daripada misalnya saya makan makanan yang misalnya roti, mie, dan kawan-kawan ya, kue-kuean. Nah, jadi satu sumber udah oke, penyajian tadi udah oke, silakan divariasikan, variasi, kombinasi, rotasi. Lalu yang ketiga yaitu adalah jadwal, juga bertahap aja teman-teman, sekuatnya aja, nggak usah gimana-gimana juga. Sebenarnya 12 jam itu sebenarnya alami ya. Waktu kita tidur, terakhir makan kadang-kadang jam 8, lalu kita tidur jam 10-an, lalu nanti bangun kadang-kadang jam 6 pagi, nanti baru makannya jam 8, jadi udah kena di 12. Tapi kalau teman-teman bilang setelah 8 jam sebenarnya badan akan mencari sumber energi lain. Kalau nggak dikasih makan, dia akan pakai lemak sebagai sumber tenaga, apalagi kita lemaknya masih tinggi. Maka akan menyenangkan kalau kita berbicara, ini namanya salah satu daripada kalau ngomongin yang paling populer, yang paling sebenarnya paling reasonable, paling mudah, tapi impact-nya paling gede teman-teman, paling besar. Karena hanya dengan tidak makan pagi langsung makan siang, teman-teman percaya atau tidak, teman-teman akan bisa mendapatkan satu yang namanya massive outcome atau massive improvement daripada penurunan berat badan, kadar lemak, perasaan badan juga jadi lebih fit dan sebagainya. Teman-teman bisa bermain di sini, ini yang udah paling bagus banget. Apalagi kalau teman-teman lakukan sebelum buka puasa di meal pertama kita di jam 12 tadi atau di jam 1, teman-teman olahraga dulu ringan-ringan gitu, misalnya apa weight training atau apa, teman-teman akan mendapatkan hal yang baik. Dan terakhirnya kalau bicara jumlah, ya udah yang gampang-gampang aja. Biasa teman-teman makan nasi mungkin 1 bakul gitu atau apa. Ya udah teman-teman bilang, saya makan cukup dengan 1 kepal tangan saya aja. Berarti paling banyak sekepal tangan saya. Kalau seandainya saya kadang-kadang makan yang lainnya, misalnya makan apa tadi, misalnya buahnya terlalu kebanyakan, karena teman-teman tahu bahwa gula dari buah, fruktosa hanya bisa diproses oleh si liver di badan kita, makanya nanti akan disimpan dalam sel lemak. Hati-hati. Ya udah, apa yang dilakukan sama teman-teman? Ya udah deh, buahnya saya kurangin. Kalau saya mau iseng-iseng, saya makannya either saya makan sayur atau saya makan lemak, misalnya kayak nuts gitu sebagai cemilan saya. Tapi cemilannya pun juga harus ditakar, karena lemak sekali lagi kandungan yang namanya kalorinya itu hampir 2,5 kali lipat daripada protein dan karbo. Ya, jadi mesti hati-hati. Jadi teman-teman sekalian, dari berbagai strategi ini sebenarnya saya cuma mau bilang adalah ini adalah satu pendekatan yang sebenarnya kita bisa lakukan, adalah pendekatan yang simple, sederhana, yang kecil, yang sifatnya mungkin kalau orang bilang atomic behavior gitu ya. Ada bukunya tuh ya, yaitu adalah bahwa lebih baik sedikit aja kita lakukan, lebih baik kita datang ke gym, ya udah deh kita diem di satu tempat kita ini daripada kita nggak datang sama sekali. Lebih baik kita istilahnya tadi misalnya
ya udah deh, saya belajar untuk kurangin makanan. Jadi makanannya udah hancur banget, tapi saya kurangin aja deh, misalnya setengahnya atau apa, silahkan juga. Atau varian-varian tadi, strategi-strategi lain yang teman-teman bisa lakukan di sini. Seperti contohnya misalnya, ya udah deh nggak usah nunggu harus nanti kumpulin uang buat jadi members di satu fitness center yang besar atau apa. Cukup dengan melakukan sesuatu yang kecil-kecil sehari-hari. Tapi percaya atau tidak, ini akhirnya badan akan beradaptasi. Dan ketika badan ada beradaptasi, maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi sebuah habit. Habit akhirnya akan menjadi sebuah karakter dan akhirnya menjadi sebuah identitas kita. Ya, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, yuk teman-teman jangan pernah kecil hati. Lebih baik melakukan sesuatu yang kecil, meskipun kelihatannya hari ini belum ada, tapi apa yang sedikit demi sedikit, lama-lama nanti menjadi bukit. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Silahkan share materi ini kalau teman-teman suka, atau teman-teman mau komen atau mau bertanya, nanti saya akan jawab pertanyaan yang teman-teman ada. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Cheers!